Selamat pagi. Udah berapa hari kita nggak ngobrol santai kan guys. Jadi hari ini kita mau mulai ngobrol lagi. Sambil seperti biasa, sambil aku pakai skincare. Ini aku jelasin ini apa ya. Ini toner guys. Nah, tadi kita cuci muka pakai sabun, lalu ini pakai toner. Terus kita tunggu sampai meresap dulu. Oke, nggak lama-lama sih. Dia langsung meresap kok guys. Ya, nah kita sambil cerita tentang apa ya? Oh, aku matiin tuh ya. Tentang kehidupannya ya guys ya. Banyak banget liku-liku dalam kehidupan di setiap rumah tangga. Permasalahannya banyak banget ya kan. Kemarin ada temanku, dia minta dibahas tentang gimana sistemnya keuangan dalam keluarga. Nah, ya kan, ini jangan ada yang tersinggung karena ini adalah cerita nyata tapi dari berbagai narasumber guys. Jadi kan kita punya teman tuh, kita punya sahabat, punya teman, terus kita sharing gitu kan. Jadi pengalaman yang satu begitu, bukan hanya pengalaman kita sendiri gitu, tapi pengalaman dari banyak atau beberapa teman yang saat ini sedang mereka hadapi begitu. Ada juga dalam kehidupanku gitu juga ya kan. Jadi dia mau bertanya seperti ini. Sebaiknya keuangan itu siapa yang berperan, siapa yang memegang gitu. Ayo, kalau kalian siapa? Istrikah atau suami? Coba kalian komen ya, kalian itu yang megang keuangan itu siapa? Ya, karena banyak hal yang menjadi problema atau banyak yang terjadi sehingga membuat membuat percekcokan gitu. Kalau menurut aku sih ya, ada aja dari kedua sisi ini juga ada aja nanti sisi negatifnya, ya kan? Kalau si cewek yang megang duit semuanya, terus para suami komen, dia bilang kayak gitu. Ada tipe suami dia yang tidak mau dijatahi, dan ada tipe suami yang mau istrinya semua yang megang, dia dijatahin. Jadi beda-beda. Jadi sekarang begini, tergantung suami kita gimana. Misalkan suami kita itu ya, kita lihat kan, kita tahu ya suami kita gimana. Kita lihat dia cara mengatur uang itu gimana. Apakah dia boros? Apakah dia pintar menyimpan? Nah, kalau misalkan dia boros, bagusnya yang megang istri. Nah, istri ini juga ada tipenya, tipe boros dan tipe bisa menyimpan. Jadi sebenarnya dua-dua sih sebenarnya. Bisa suami, kalau suaminya bisa menyimpan, dia tidak boros, dan yang harus digarisbawahi, tidak memberi kepada pihak keluarganya di belakang kita. Istilahnya kalau orang Batak bilang martangan pudi gitu ya kan. Martangan pudi itu yang begitu, memberi tanpa sepengetahuan kita. Begitu. Istri juga ada seperti itu, memberi tanpa sepengetahuan suami. Nah, jadi intinya saling terbuka.
saling terbuka. Apapun itu di dalam rumah tangga, kalau mengenai keuangan, itu kita harus saling terbuka. Ya, apalagi ini ya, sebenarnya kalau laki-laki sebenarnya gimana ya? Mereka itu gengsinya ada ya. Rasa pengen dia dianggap wah sama keluarga, baik keluarga kita maupun keluarga dia, itu ada. Jadi kalau misalkan ada telepon tring, tolonglah gini 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 gini, langsung keluar ininya ya kan, angelnya, malaikatnya, tanpa memikirkan keluarganya. Kadang kan kita ini sebagai istri ya, eh kita hidup udah hemat-hemat nih ya kan, udah hemat-hemat, mau gimana supaya uang suami kita itu mencukupi dan supaya kita itu bisa untuk menabung. Nah, jadi kalau ada sesuatu orang yang untuk nelpon meminta ini apa segala macam, dengan gampangnya dia untuk mengirim, padahal kita sudah irit-irit di sini. Dia dengan segampangnya memberi seperti itu. Kalau menurut aku, kalau seperti itu, tolonglah para suami pikirkan istrinya. Karena apa? Lihat istrinya sudah berkorban, dia untuk mengirit, tidak memakan yang dia inginkan, tidak membeli apa yang dia inginkan sama sekali gitu kan. Tiba-tiba ada langsung memberi. Itu yang tidak baik. Seharusnya dia harus cerita, konsultasi. Begitu. Nah, kalau perempuan ini lebih hati-hati untuk memberi. Karena apa? Dia menjaga perasaan suaminya, menjaga juga keuangan yang dia miliki. Tidak gengsi. Misalnya, biarin kalau mereka bilang aku pelit, mereka bilang aku gak baik, nggak masalah. Yang penting keluargaku aman dan tidak merugikan siapapun, begitu. Itulah bedanya suami dan istri dalam hal keuangan. Jadi kalau suami ini ya kan, apalagi nanti ada saudara yang minta merengek-rengek dengan berbelas kasih, dia langsung ini. Kalau kita tidak, kalau kita para istri ini pasti kita mikirkan, oh uang ini kan ku tabung itu untuk sekolah ini, untuk ini, kebutuhan itu gitu. Dan gampang untuk menjawab sebenarnya. Tidak ada, karena kami tidak tidak memiliki lebih. Itu semuanya udah ada kamar-kamarnya begitu. Tapi kadang itu dia, kerja sama suami dan istri itu harus ada. Untuk hari ini sekian dulu ya kan, besok kita sambung lagi. Pokoknya besok kita sambung part yang kedua tentang keuangan dalam keluarga. Oke, dadah, semangat kita para istri, dadah.